Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang operasi baris elementer atau OB. Di mana sistem persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kemarin sudah mempelajari eliminasi, substitusi, dan aturan Cramer. Nah, SPL ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Di sini akan dijelaskan dua contoh soal. Yang pertama adalah OB dengan ordo 2x2 dan yang kedua adalah ordo 3x3. Sebelum menjelaskan contoh soal itu, perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat sistem persamaan linear berikut. 4x plus 2y plus z sama dengan 1. 3x plus 5y plus 3z sama dengan 6. 6x plus 6y ditambah 2z sama dengan 0. Untuk menyelesaikan operasi baris elementer ini, tentunya kita harus mengubah terlebih dahulu SPL ini menjadi bentuk matriks. Nah, ketika kalian rubah, maka bentuknya akan menjadi 4, 2, 1, 1, kemudian yang kedua 3, 5, 3, 6, 6, 6, 2, 0. Untuk yang 4 sampai dengan 1 tentu sudah kalian ketahui bahwa ini merupakan baris 1. Nantinya akan kita simbolkan dengan B1. Kemudian di bawahnya 3, 5, 3, 6 itu disebut dengan baris 2. Nanti akan kita simbolkan dengan B2. Dan yang selanjutnya itu adalah baris 3, nanti simbolnya adalah B3. Nah, untuk apa belajar ini? Nantinya jika Anda sudah paham tentang OB ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan materi yang selanjutnya, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk menyelesaikan operasi baris elementer ini ada 3 cara. Yang pertama, dapat mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Yang kedua, menukarkan baris-barisnya. Yang ketiga, menambahkan dengan kelipatan baris lain. Yang perlu kalian ingat bahwa mungkin setiap kita menemukan cara yang berbeda untuk menyelesaikan operasi ini. Namun, di hasil akhir akan menemukan hasil atau penyelesaian yang sama, tapi dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada. Sedikit informasi, di sini ada simbol-simbol. Jadi B1 kembali diingatkan itu merupakan baris pertama, B2 itu merupakan baris kedua, B3 merupakan baris ketiga, dan seterusnya tergantung dari ordo matriks kita nanti. Sedangkan tanda panah ini melambangkan arti dari pertukaran baris. Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal yang pertama untuk OB dengan ordo 2x2. Contoh soalnya, tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. 3x min y sama dengan 5, x plus 3y sama dengan 5. Nah, ini kita ubah langkah pertama ke dalam bentuk matriks ya. Jadi bentuk SPL-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks sehingga menjadi 3 min 1 1, 3, 5, 5. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memodifikasi bentuk matriks ini menjadi matriks identitas, yaitu bentuknya 1, 0, 0, 1. Nah, nanti akan kita pelajari juga tentang ekselon ya. Ada hubungannya dengan ekselon baris dan ekselon baris tereduksi. Namun itu akan kita perdalam ketika kita mempelajari tentang metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, oke, perhatikan jika Anda sudah paham dengan OB ini, maka untuk pembelajaran tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu akan memudahkan kalian untuk menyelesaikannya. Nah, kita langsung ke operasi baris elementernya. Ini ada 3, min 1,
1, 3, 5, 5. Nah, langkah pertama kita harus membuat baris ini atau kedua baris ini memiliki satu satuan utama. Ingat ya, dari 3 ke 5 itu dinamakan baris 1, nanti kita simbolkan dengan B1, kemudian 1, 3, 5 itu adalah B2 atau baris yang kedua. Nah, di sini pada baris pertama itu kan mau menjadi 1, sedangkan di sini adalah 3. Bagaimana caranya 3 ini menjadi 1? Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah menukarkan kedua buah baris. Ya, jadi baris pertama ditukarkan dengan baris kedua. Ingat ya, langkah dalam mengerjakan OB. Jadi OB itu bisa dengan cara menukarkan baris-barisnya. Jadi langkah yang pertama kita bisa menukarkan baris pertama dengan baris kedua, sehingga diperoleh 1, 3, 5, 3, min 1, 5. Nah, artinya ini sudah berubah menjadi angka 1. Nah, kemudian di bawah 1 itu harus 0. Ya, jadi bagaimana caranya kita membuat baris kedua, fokus kita pada angka 3, itu menjadi angka 0. Ya, jadi salah satu caranya itu adalah kita bisa dengan B2 dikurang dengan 3 dikali dengan baris pertama. Jadi ketika kalian mau mengubah atau memodifikasi baris, maka caranya ya, tipsnya, baris yang kalian mau ubah itu ya, baris yang mau kalian ubah itu letakkan paling awal, paling pertama ya. Jadi letakkan paling pertama. Nah, jadi B2 itu baris kedua, 3 di sini ya. Jadi di sini contoh oretannya. Jadi B2 min 3B1. Baris kedua di sini 3 kan? Jadi 3 min 3 dikali baris pertamanya di atas 3. Di atas 3 itu angka berapa? 1. Ya. Letakkan di sini, berarti 3 dikurang 3 dikali 1 berapa? 3. 3 dikurang 3 0. Oke, maka dapatkan hasilnya adalah 0. Letakkan di sini. Nah, ini hanya contoh oretan ya. Oke. Contoh oretan. Nah, untuk selanjutnya mengikuti ya, mengikuti. Nah, di sini minus 1. Kita operasikan dengan rumus yang sama. B2 dikurang 3B1. Baris kedua berarti minus 1 kan? Minus 1 dikurang 3 dikali. Di atas min 1 ada 3. Berarti 3 dikali 3. Minus 3 dikali 3 adalah min 9. Min 9 min 1. Berapa hasilnya? Berarti min 10. Oke, kemudian selanjutnya yang di sebelahnya 5. Baris kedua tadi berarti 5 dikurang 3 dikali B1. Di atas 5 ada 5 kan? Berarti 5 dikurang 3 dikali 5. Minus 3 dikali 5 minus 15. Minus 15 sama 5 berarti min 10. Oke ya. Nah, jadi dia dapat bentuk yang baru, matriksnya jadi 1, 3, 0, min 10, 5, min 10. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat minus 10 ini berubah menjadi 1 ya. Jadi langkah selanjutnya min 10 akan kita rubah menjadi 1. Nah, min 10 ini baris kedua kan? Oke, berarti fokus kita pada baris kedua. Nah, untuk baris pertama tidak berubah kan? Jadi langsung saja tulis 1, 3, 5. Karena yang berubah di baris kedua. Nah, baris kedua karena minus 10 tadi mau dijadikan 1, bagaimana caranya? Jadi kita bisa buat baris kedua dibagi dengan minus 10. Kenapa? Karena min 10 dibagi min 10 nanti hasilnya adalah 1 ya. Oke, sekarang kita operasikan. Di sini 0. Baris kedua dibagi min 10 berarti 0 dibagi min 10 itu adalah 0 ya. Oke, selanjutnya min 10. Min 10 kita bagi dengan min 10 berarti plus 1 ya. Kemudian di sini min 10 dibagi dengan min 10 sama, berarti hasilnya adalah plus 1. Oke. Nah, sekarang 1, 0, 0, 1 ya. Sedangkan matriks identitas di atas 1 harus 0. Jadi kita langkah selanjutnya mengubah si 3 ini, angka 3 menjadi angka
0. Bagaimana caranya? Oh, berarti fokus kita itu ada pada baris pertama. Ya, jadi baris keduanya langsung saja tulis. Karena tidak mengubah baris kedua. Jadi yang diubah baris pertama. Jadi tulislah dulu baris keduanya. Sekarang kita ubah baris pertama. Fokus kita pada 3. Biar 3 jadi 0, maka kita bisa pakai B1 dikurang 3 dikali dengan B2. Mengapa? Coba lihat. B1 baris pertama kan 3 dikurang dengan 3. B2-nya tuh 1 kan. Berarti min 3 dikali 1 min 3. Min 3 sama 3 kan. Berarti hasilnya adalah 0 ya. Oke. Nah, ya. Ini tidak berubah nih. B1 kan 1. 1 dikurang 3 dikali B2. B2-nya itu adalah 0 di sini kan. Berarti min 3 kali 0 ya tetap 0. 0 sama 1 ya tetap 1 ya. Oke, di sini tulis lagi ya yang berubah. Yang berubah tadi adalah baris yang pertama. Ya, baris kedua kita tulis lagi 0 1 1 tetap ya. Oke, kemudian yang di sini yang berubah 5 tadi B1. 5 ya dikurang 3B2. Baris keduanya 1 kan? Berarti min 3 dikali 1 itu adalah min 3. Di sini 5 kan? Berarti 5 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 2. Oke, ya, selesai. Nah, matriks ini sudah berubah menjadi matriks identitas 1001. Maka selesai. Ya, kita tuliskan di sini karena sudah berubah menjadi matriks identitas, maka 1001 ya. X-nya dapat, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1 ya. Jadi sistem persamaan linear ini memiliki variabel X 2, kemudian Y-nya adalah 1 ya. Jadi perlu diingat ketika kalian memodifikasi, fokus pada baris yang ingin kalian ubah ya. Jadi tipsnya baris yang mau dirubah itu letakkan di depan biar nanti ketika menemukan rumusnya lebih gampang. Oke, semoga paham ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua itu adalah ordo 3 dikali 3. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua itu menyelesaikan operasi baris elementer dengan ordo 3 dikali 3. Nah, contoh soalnya, tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut ini. Ini dengan menggunakan OB ya. 2x plus y min z sama dengan 1. X plus y plus z sama dengan 6. X min 2y plus z sama dengan 0. Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa langkah pertama itu adalah kita mengubah SPL menjadi bentuk matriks. Ketika dirubah, maka menjadi 2, 1, 1, 1, 1 min 2, min 1, 1, 1, 1, 6, 0. Nah, ini ya akan kita modifikasi menjadi bentuk matriks identitas ini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya, ini tadi sudah berbentuk matriks ya, ingat mana yang bisa kita operasikan terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Jadi dia 2 baris ini mau kita ubah, bagaimana si 2 ini mau menjadi 1. Jadi caranya bisa menukarkan kedua baris antara baris 1 dengan baris 2. Jadi baris pertama kita tukarkan dengan baris kedua. Ya. Nah, baris yang tidak berubah itu adalah baris ketiga kan. Nah, tuliskan saja langsung 1 min 2, 1, 0. Karena tidak berubah. Jadi ketika ditukar maka bentuknya menjadi 1, 1, 1, 6, 2, 1, min 1, 1. Nah, ini bentuknya ya. Oke, nah sekarang di sini sudah berbentuk satu satuan utama ya. Di sini sudah 1. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan mengubah di bawah 1 itu harus 0 kan. Jadi kita harus mengubah angka 2 di sini, baris kedua ya. Baris kedua, 2 itu nanti berubah menjadi angka 0. Nah, berarti fokus kita pada baris kedua. Jadi baris pertama dan baris ketiga ya langsung tulis. Karena tidak berubah. Jadi kita langsung tulis 1, 1, 1, 6,
1 min 2, 1, 0. Karena yang berubah hanya pada baris yang kedua. Nah 2 ya, 1 min 1, 1. 2 tadi mau kita rubah ke 0. Jadi bisa dengan cara B2 dikurang 2 dikali dengan B1 ya. Coba lihat. Baris kedua, di sini 2 kan? 2 dikurang dengan 2 dikali B1 1 kan? Berarti min 2 dikali 1. Min 2 kali 1 berarti min 2. Min 2 sama 2 berarti hasilnya adalah 0. Oke. Nah, yang selanjutnya mengikuti sama seperti tadi. Jadi B2 1 kan? 1 min 2 dikali B1 1 berarti 1 dikurang 2 dikali 1 ya. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 1. Oke. Nah, yang ini juga sama dioperasikan dengan menggunakan ini. Nanti hasilnya adalah 3. Yang satu di sini dioperasikan dengan menggunakan ini, maka hasilnya nanti adalah 11. Oke. Nah, jadi dia akan ada bentuk baru kan? Nah, sudah berubah. Di bawah 1 sudah 0. Sekarang mana yang mau kita rubah lagi? Yang mau kita rubah lagi adalah baris ketiga. Baris ketiga ini mau kita buat menjadi angka 0. Jadi fokusnya pada 1. Ya. Artinya baris pertama dan baris kedua itu tidak berubah. Berarti tinggal dituliskan 1 1 1 6 0 1 3 11. Nah, jadi fokus kita di 1 nih. Jadi bisa dengan menggunakan B3 dikurang dengan B1. B3 baris ketiga kan? Berarti 1 dikurang baris pertama. Yang ini berarti baris pertama. 1 kan? 1 dikurang 1 berapa? 0. Oke, berarti dapat ya 0. Oke, sama. Artinya yang selanjutnya mengikuti. Jadi min 2 dioperasikan dengan menggunakan ini. Nanti hasilnya menjadi minus. Jadi hasilnya di sini berubah menjadi hasilnya berubah menjadi minus 3. Ini kalau dioperasikan nanti menjadi 0. Yang ini berubah menjadi minus 6. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi 1 0 0. Selanjutnya ya, kita akan mengubah ya minus 3 itu menjadi 0. Ya, berarti fokus kita di sini nih. Caranya bisa B3 ditambah 3 dikali dengan B2. Oke. Baris ketiga berarti min 3 di sini kan? Min 3 ditambah 3 dikali B2. 1 ya. 3 dikali 1 berarti 3. Min 3 ditambah 3 0 kan? Berarti bisa kita pakai. Nah, ingat, baris yang tidak kita modifikasi langsung tulis. Biar tidak bingung. Jadi 1116 0 1 3 11. Nah, ini kita operasikan ya. B3 berarti 0. 0 ditambah 3 kali B2. 3 kali 0 0. Tetap hasilnya adalah 0. Yang ini tadi bisa jadi 1 kan? Karena B3 tadi min 3 ditambah 3 dikali B2. 3 dikali 1 berarti 3. 3 min 3 itu adalah 0. Selanjutnya seperti biasa mengikuti. Yang ini nanti, yang 0 ini ya, kita operasikan. Ketika kita operasikan nanti ya dengan menggunakan B3 plus 3 B2 hasilnya adalah 9. Nah, yang minus 6 kita operasikan dengan B3 ditambah 3 B2 maka nanti hasilnya adalah 27. Oke. Nah, sudah berbentuk 1 0 0. Ya. Sekarang yang mau kita rubah lagi yang bagian mana? Ini jadi kita akan mengubah ini ya. 1 di sini. Ini di atas 1 ini harusnya 0 kan? Berarti 1 di sini kita harus rubah menjadi 0 ya. Jadi caranya adalah ya berarti B1 dikurang dengan B2. Ya, karena kenapa? Fokus kita di baris pertama kan? Karena kita mau mengubah ini. Ini ada baris pertama kan? Artinya baris kedua dan baris ketiga itu langsung tulis. Langsung tulis kan, tidak berubah. 0 1 3 11 0 0 9 2 7. Fokus pada baris pertama. Yang mau kita rubah adalah 1 di sini. Ya. 1 di sini akan kita rubah jadi 0. B1 dikurang B2 kan? Karena 1 dikurang B2-nya 1. 1 kurang 1 itu 0. Makanya bisa dipakai, ya. Nah, yang ini tetap B1. B1-nya 1 kan? B2-nya itu adalah 0. Tidak berubah dia kan? Berarti 1 dikurang 0 ya tetap
1. Ya. Nah, sebelahnya mengikuti. Ketika dioperasikan, ini si 1 ini tadi dioperasikan B1 min B2, maka dia jadinya minus 2. Kemudian yang 6 itu menjadi minus 5. Oke. Nah, selanjutnya ya. Dia sudah berbentuk 1 0 0 0 1 0. Kemudian kita mau mengubah yang mana? Ya. Kita mau mengubah yang 9. Kita mau mengubah 9 ini menjadi angka 1. Ya. Jadi fokus kita berarti pada baris ketiga ya. Fokus kita pada baris ketiga. Nah, baris pertama dan baris kedua tentunya tidak berubah kan? Tetap. Jadi kita tulis kembali biar tidak bingung. 1 0 min 2 min 5 0 1 3 11. Fokus kita di baris ketiga. Oke. Ya. Baris ketiga, ini ya, ini kita mau rubah menjadi 1 tadi kan, bagaimana caranya? Bisa kita bagi 9, makanya dapatnya B3 dibagi 9, karena 9 dibagi 9 itu sama dengan 1. Oke, tapi ingat, tanpa mengubah yang sebelahnya tadi, karena dia sudah berubah nih 0, 0, ya. B3 berarti 0 ya, 0 dibagi 9 tetap 0, 0 dibagi 9 tetap 0, jadi bisa dipakai B3 dibagi 9. Oke. Nah, 27 tadi kita bagi 9. Ini ya, 27 dibagi 9 itu adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan mengubah si minus 2 menjadi 0. Ya, kita harus mengubah minus 2 ini menjadi 0. B1 ditambah 2B3 caranya. Kenapa? B1 ya, fokus kita berarti pada baris pertama. Ingat, yang tidak dimodifikasi langsung tulis 0 1 3 11 0 0 1 3. Fokusnya pada baris pertama. B1 kan min 2 ditambah 2 kali B3. B3 kan 1 nih ya. B1 nya min 2 plus 2 dikali 1 2. 2 min 2 0 kan. Oke, jadi bisa dipakai B1 plus 2B3 ya. Oke, yang di sampingnya mengikuti ya. Ini tidak berubah nih kalau Anda operasikan. Ya, jadi hasilnya 1 0 0. Oke, yang di sini yang berubah. Oke, jadi B1 min 5 ya. Min 5 ditambah 2B3. B3 ya, 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 sama min 5 ya, plus 6 sama min 5 berarti hasilnya adalah 1. Oke. Nanti akan timbul pertanyaan, boleh nggak yang ini nih yang akan kita rubah jadi 0, silakan. Oke. Nah, selanjutnya yang belum berubah ya menjadi matriks ini, itu adalah angka 3. Angka 3 di sini harus kita rubah menjadi 0. Bagaimana caranya? 3 di sini itu merupakan baris kedua ya. Jadi fokus kita itu hanya di baris kedua. Baris 1 dan baris 3 tidak berubah kan? Jadi langsung tulis 1 0 0 1 0 0 1 3. Ya. Biar tidak bingung. Nah, jadi 3-nya biar dia berubah menjadi 0 kita bisa pakai B2. Ingat, baris kedua ya, baris yang mau kita modifikasi kita letakkan di depan untuk memudahkan ya. Tujuannya hanya untuk memudahkan menemukan bagaimana cara agar dia dapat matriks itu. Jadi 3 dikurang 3 dikali B3-nya 1 kan. Jadi min 3 dikali 1 min 3. Min 3 sama 3 hasilnya berapa? 0. Berarti bisa dipakai ya. Jadi di sini bisa kita tulis 0. Selanjutnya mengikuti ya. Ini tidak akan berubah ini. Ya, kalau Anda operasikan dia tetap 0 1. Oke. Nah, sekarang yang berubah di sini jelas. B2 ya. 11 kan? B2-nya 11 kan? Min ya, min 3 dikali B3-nya berapa? 3. Min 3 dikali 3 berapa? Min 9. 11 dikurang dengan min berapa? Min 9. Berapa jadi? Hasilnya adalah 2. Oke, selesai. Karena dia sudah berbentuk 1 0 0 0 ya, 0 0 1 1 ya, diagonal 1 1 seperti ini, maka selesai operasinya berakhir. Jadi kita dapat nilainya X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Oke, nah maka selesai. Oke, begitulah ya contoh soal dari
operasi baris elementer 2x2 dan 3x3. Nanti selanjutnya lebih dari ordo ini. Tolong dipelajari materi-materi yang telah diberikan kemarin, baik PowerPoint, PPT, ya, kemudian dokumen-dokumen yang telah diberikan. Setelah dari ini ada latihan dan tugas yang harus kalian selesaikan, ya. Jadi tugas yang akan saya berikan itu merupakan salah satu penambah nilai pada UTS minggu depan. Oke, semoga kalian paham. Jika masih belum paham, tolong ya cari referensi-referensi lain dan buka kelas diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.